Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya sendiri Nirvayanti. Saya adalah tutor di Universitas Terbuka. Jadi pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang transformasi Laplace. Nah, penerapan dari transformasi Laplace ini adalah sebenarnya untuk menyelesaikan persamaan diferensial, itu menyelesaikan solusi atau nilai awalnya. Sama halnya dengan kita menggunakan metode variasi parameter, dan ini juga untuk membantu kita dalam memahami apa itu transformasi Laplace dan bagaimana inverse-nya. Jadi di sini Ibu harapkan kalian bisa memahami yang namanya transformasi Laplace dan bisa menerapkan transformasi Laplace ini ke dalam persamaan diferensial, serta juga memahami yang namanya inverse dari transformasi Laplace. Nah, pertama Ibu ingin menjelaskan tentang definisinya. Definisi dari transformasi Laplace itu didefinisikan sebagai fungsi yang terdefinisi pada interval 0 sampai tak terhingga, yang disimbolkan dengan LF atau Fs. Nah, ini sama dengan integral 0 sampai tak terhingga E pangkat min St Ft dt. Jadi persamaan ini adalah suatu definisi dari transformasi Laplace. Nah, ini integralnya haruslah konvergen ya. Nah, persamaan ini bisa kita ubah menjadi seperti ini, yaitu limit n menuju tak terhingga integral 0 sampai n E pangkat min St Ft dt. Yang dimana jika limitnya ini ada, maka integralnya pun konvergen. Contohnya, tentukan transformasi Laplace dari fungsi konstan Ft sama dengan 1, di mana T besar sama dengan 0. Jadi kalau kita gunakan definisinya tadi, ini kan integral 0 sampai tak terhingga E pangkat min St Ft dt. Ft-nya kan 1. Sehingga kita gunakan definisi integral tertentu, hasilnya seperti ini tadi. Kemudian ini kita operasikan menjadi E pangkat min St per S, di mana T-nya sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan N. Kemudian kalau kita masukkan satu per satu nilai T-nya, maka ini kita peroleh per S dikurang dengan, kalau untuk T sama dengan N, E pangkat min Sn per S. Nah, di sini kita lihat, karena E pangkat min Sn ini konvergen ke 0, maka pasti hasilnya ini adalah 0. Sehingga nanti kita peroleh Fs-nya itu sama dengan 1 per S. Nah, kalau kita selesaikan untuk Ft E pangkat At, maka kita akan peroleh Fs-nya 1 per S kurang A. Kalau Ft-nya sama dengan T pangkat N, maka kita akan peroleh Fs-nya sekian, dan seterusnya. Makanya Ibu buatkan tabel transformasi Laplace ini. Dan untuk tabel transformasi Laplace itu juga ada di materi inisiasi kita ya. Kemudian sifat-sifat transformasi Laplace itu ada 4, di sini Ibu jelaskan. Yang pertama, sifat linear. Jadi misalkan F1 dan F2 adalah fungsi-fungsi dari transformasi Laplace ini, dan C1 C2 adalah konstantanya, maka kita peroleh itu L C1V1 tambah C2V2 sama dengan C1 kali LV1 ditambah C2 kali LV2. Kemudian kedua, sifat translasi, yaitu jika LFS sama dengan Fs, maka L E pangkat ATFT S sama dengan Fs kurang A. Itu adalah sifat dari translasi. Kemudian ketiga, sifat transformasi Laplace dari turunan. Jadi misalkan Ft kontinu pada interval 0 sampai tak terhingga, dan ada F aksen T juga kontinu pada interval tersebut. Nah, kedua fungsi ini berorder eksponen alfa, maka untuk S besar dari alfa diperoleh LF aksen E sama dengan S LFS kurang F0. Kemudian sifat yang terakhir adalah sifat turunan dari transformasi Laplace. Jadi misalkan Fs itu sama dengan LFS, dan asumsikan bahwa Ft itu kontinu dan berorder eksponen alfa, maka diperoleh Lt pangkat n Ft S sama dengan min 1 pangkat n dnf per dsn S, yang dimana ini adalah turunan dari S ya. Nah, berikut Ibu berikan contoh dari sifat transformasi Laplace ini. Jadi Ibu berikan cukup satu contoh saja, yang lainnya itu kalian bisa pelajari sendiri di modul ya. Nah, misalkan L
11 tambah 5E pangkat 4T. Nah, kita lihat dia masuk dalam kategori sifat linear apa? Yaitu dia masuk ke sifat linear, sifat transformasi Laplace apa? Itu dia masuk ke sifat linear yang ini, yaitu 11 ditambah dengan E pangkat T, E pangkat 5E pangkat 4T. Makanya kita gunakan sifat linear tadi, 11 kali L1 tambah 5 kali L E pangkat 4T. Jadinya sama dengan 11 kali 1 per S. Dari mana 1 per S? Itu dari tabel, lihat tabel transformasi Laplace-nya lagi. Jadi kalau T-nya 1, kan Fs-nya 1 per S. Nah, terus kalau E pangkat 4T, hasilnya 1 per S kurang A. A-nya kan 4, jadi 1 per S kurang 4. Makanya hasilnya adalah seperti ini. Oke, jelas? Kita lanjut. Mengenai inverse dari transformasi Laplace. Nah, sama halnya dengan inverse fungsi ya. Ini kita simbolkan dengan L inverse F. Contohnya, carilah inverse dari Fs sama dengan 3 per S kuadrat tambah 9. Nah, di sini lagi-lagi kita harus menggunakan tabel dari transformasi Laplace ini. Sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah sin 3T. Dari mana asalnya? Ini 3 per S kuadrat tambah 9, ini kan bentuknya seperti ini. Jadi 9 ini kita ubah menjadi perpangkatan A pangkat 2 atau 3 pangkat 2. Nah, sehingga hasilnya itu adalah sin AT, sin 3T. Seperti itu. Nah, terakhir metode pecahan parsial. Nah, jadi untuk mencari inverse ini, kita juga bisa menggunakan metode pecahan parsial kalau itu bentuk persamaannya polinom seperti ini. Kalau fx-nya seperti ini ya. Kalau yang tadi kan bentuknya aljabar saja. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berbentuk polinom, maka kita harus partisi dulu. Ingat kembali pelajaran di kalkulus ya mengenai pecahan parsial itu yang mana. Jadi di sini Ibu tidak menjelaskan kembali lagi. Jadi ini kita ubah menjadi A per S tambah 1 tambah B per S tambah 2 tambah C per S kurang 3. Kemudian kita samakan ini penyebutnya, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian karena 7S kurang 1 sama dengan ini, jadi penyebutnya ini sudah habis ceritanya ya, bernilai 1. Nah, sehingga nanti kita substitusikan nilai S sama dengan min 1. Min 1 itu diperoleh dari sini ya. S sama dengan min 1, maka kita peroleh nilai A-nya. A-nya itu kita cari lewat yang ini. Ini ya, 7S kurang 1 sama dengan A kali S tambah 2 kali S kurang 3. Maka nanti kita akan peroleh itu hasilnya A sama dengan 2. Kemudian kalau untuk S sama dengan min 2, maka kita cari nilai B-nya 7S kurang 1 sama dengan B kali ini ya. Kemudian kalau untuk nilai C-nya, S-nya itu sama dengan 3, maka 7S kurang 1 sama dengan ini. Nah, nanti kita akan peroleh hasilnya itu B sama dengan min 3 dan C sama dengan 1. Sehingga tinggal kita substitusi saja ke persamaan awal tadi yang partisi, sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Kemudian kita gunakan sifat linear lagi. Kemudian kita gunakan tabel transformasi Laplace sehingga hasilnya berbentuk seperti ini. Oke, cukup sekian ya, itu saja dulu yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Kalaupun ada yang masih kurang dipahami, bisa kita diskusikan di kolom diskusi. Dan jika kalian sudah pahami, silakan berikan konsep dan kajian diskusi kalian pada kolom diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat dan jaga kebersihan di sana ya.